Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini karena pertolongan Tuhan Yesus, kita telah melewati minggu pertama di tahun 2023. Tahun anugerah yang berlimpah rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, marilah kita dengan penuh sukacita menyiapkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Efser Laneno. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kita habiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah firman Tuhan atas pembimbing dari Ibrani pasal 2. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu
dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Cepat takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Di tengah penyertaan dan pemeliharaanmu, kami seringkali lari dari hadapanmu dan menjauh dari persekutuan jemaatmu. Kami malas untuk beribadah. Di tengah cinta kasih-Mu yang kami alami, kami seringkali hidup dalam kebencian terhadap sesama. Amarah, perselisihan, dan dendam mewarnai jalan hidup kami. Di tengah berkat-berkat-Mu yang kami alami dan nikmati, kami seringkali tidak mau mengakui bahwa berkat itu berasal dari-Mu. Kami enggan untuk bersyukur. Di tengah pekerjaan yang kami geluti, kami mengabaikan pelayanan dan gereja-Mu dan tidak sungguh dalam melayani. Berlindung di balik kebijakan, hukum, dan peraturan yang dibuat manusia. Kami mengabaikan hukum dan peraturan Tuhan. Berlindung di balik kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Kami mengabaikan kepentingan Tuhan di dalam gereja ini. Ketika kami mengangkat kepala kami dan memandang salib-Mu, kami sungguh menyesal dan malu. Engkau Tuhan yang telah sengsara untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Namun kami masih saja tidak mau berkorban bagi Tuhan dan bagi gereja-Mu. Masih saja kami hidup dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang berdosa. Oh Tuhan, ampunilah dan kasihilah kami. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala kesalahan. Sucikan dan kuduskanlah kami demi Putra-Mu yang kekasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Betapa hina diriku
Saudara-saudara yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, dengarkan hal ini. Bahwa kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan Yesaya 44 ayat 22 firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan dan memberitakan kepada saudara-saudara bahwa pengampunan dosa telah terjadi dan hanya berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau tebarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Saudara-saudara yang kekasih, saya ajak untuk berdiri untuk bersama-sama dengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Perintah hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Kesaksian pujian PKB ini. Oh, pelita kasih. Pelita kasih, batra kasih.
dan murni, ku dapat keselamatan abadi. Ku akan percayaku kepadamu, teguhkan iman, janganlah ku tersesat. Hanya padamu, oh Yesus, Tuhan penebus, damai yang ku dapatkan selamanya. Ya Tuhan, selalu bimbingkan kami pada jalan-Mu, jalan yang penuh kehidupan. Jangan biarkan kami jalan sendiri, bimbing kami selamanya. Kuatkan percayaku kepadamu, teguhkan iman, janganlah ku tersesat. Hanya padamu, oh Yesus, Tuhan penebus, damai yang ku dapatkan selamanya. Ya Tuhan, selalu bimbingkan kami pada jalan-Mu, jalan yang penuh kehidupan. Jangan biarkan kami jalan sendiri, bimbing kami selamanya. Ya Tuhan, selalu bimbingkan kami pada jalan-Mu, jalan yang penuh kehidupan. Jangan biarkan kami jalan sendiri, bimbing kami selamanya. Bimbing kami selamanya. Kekasih Tuhan, kita siapkan diri untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 1 pada ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4 itu bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan di dalam ibadah Minggu Epifani pertama. Hari ini tanggal 8 Januari. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dah bawa Alkitab, buka saja dia punya Android. Kalau itu Alkitabnya saja yang dibuka, jangan yang lain. Kan begitu kan, dunia digital begitu. Alkitab digitalnya saya dibuka. Kalau ndak mau buka juga pasang kuping jo, telinga, dibacakan dan diberitakan firman ini. Bapak Ibu adalah tamu Allah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami yang maha kuasa, di rumah-Mu yang kudus, di bait Allah ini, kami menerima undangan Allah. Kami menyatakan penyembahan kami kepadamu. Dalam ibadah kami, Tuhan menyambut setiap umat milik kepunyaan Tuhan. Engkau mengurapi dan Engkau menetapkan berkat damai sejahtera Tuhan bagi setiap pribadi dan dibawa masuk dalam keluarga dan rumah tangga. Kami yang beribadah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi hidup kami. Kami buka hati pikiran kami Tuhan.
untuk mendengarkan pembacaan firman ini, bahkan mengikuti pembacaan ini. Pimpinan dan pertolongan Roh Kudus atas kami, sehingga oleh Roh Kudus Tuhan itulah kami dimampukan mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Berkati rekan presbiter yang akan membacakan firman ini, berikan kekuatan, kemampuan ia membacakan firman ini bagi kami. Hamba-Mu akan berbicara atas nama Tuhan dalam pemberitaan firman. Tuhan tolong hamba-Mu, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk memberitakan firman ini supaya nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan tersebar, dan kami memperoleh kekuatan iman. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Yesus yang terakhir, termulia dan tertinggi. Itu tema kita pada ibadah ini. Saya harap itu jadi pilihan Bapak Ibu memilih Yesus kalau ada di sini. Dan itu berarti tidak ada pilihan lain. Tidak ada yang dipikirkan yang lain selama 1,5 jam ini. Hati pikiran kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Yang melawat, yang datang, yang menampakkan diri. Dan itu Epifani pertama. Yesus memperlihatkan dirinya di antara orang banyak. Tapi ketika melihat penampilan Yesus dalam Epifani itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang lihat mukanya kan, dah seperti papede begitu, pakaiannya neces gitu, ya, moy gitu. Pak Setiawan dengan cakap masih muda gitu.
Yesus masuk begini, orang-orang melihat, aduh, kok penampilannya ya guru begini, pakaiannya sederhana sekali, gitu kan. Tapi apapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara penilaian orang tentang Yesus bagi orang yang mengikuti Yesus, bagi orang yang menyambut Yesus, bagi orang yang percaya kepada Yesus, pilihan kita mau mengatakan itu Tuhan. Tuhan. Dan kalau itu sikap beriman, maka saya katakan bahwa tetaplah imanmu itu sampai selamanya. Sebab penerimaan kepada Yesus, iman kepada Yesus, mendengarkan firman Tuhan itu adalah pintu masuk. Pintu satu-satunya untuk saudara dan kita semua memperoleh apa di ujung dari yang Bapak Ibu harapkan sebenarnya. Selamat. Di dunia ini bukan selamat. Hidup menikmati pemeliharaan Allah, menikmati berkat Tuhan. Ya toh? Dan saya tahu pekerjaan Tuhan belum selesai untuk saudara. Karena hidup beriman saudara kepada Tuhan itu juga belum selesai. Gak bisa dong. Saudara katakan bahwa beriman saya sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Saya harus katakan berdasarkan Ibrani pasal 1 ini, kalau saudara dan saya menentukan pilihan menerima Yesus dan jadi warga jemaat Bahtera Kasih yang baik, maka yang harus dominan dalam kehidupan bergereja itu adalah iman. Tetapi beriman itu bukan slogan saja. Tetapi harus diaktualisasikan dalam segala tindakan-tindakan yang nyata dalam hidup. Kalau saudara dibilang beriman, maka pada hari Minggu itu saudara tentukan pilihan pertama. Karena ada pilihan 2, 3 kok. Ya toh? Pilihan pertama itu adalah saya harus beribadah pada hari ini. Number 1. Sebab dalam ibadah Minggu saudara-saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menyapa saudara dan saudara menangkap firman itu. Saudara harus menyatakan ini yang saya perlukan dalam hidup saya. Saya sangat membutuhkan firman Tuhan menuntun, memimpin saya dalam menjalani hidup ini. Supaya hidup saya jadi benar. Supaya hidup saya itu jadi berkenan di hadapan Allah. Kalau tidak, saudara dibilang Yahudi. Ya toh? Ya baca itu. Yahudi itu apa? Nah, hidup beriman. Sudah harus berubah dong, Om Yop. Masih Om Yopi toh? Nggak berubah. Kalau Yopi Sopamena ya tetap Yopi Sopamena. Nah, pilihan saya menerima Yesus, percaya Yesus. Pilihan saya adalah mengerjakan pelayanan ini. Entah kata penulis Ibrani di atasnya, orang mau dengar firman Tuhan orangnya ndak. Orang mendengar di sini lalu keluar, terserah. Tetapi pekerjaan pemberitaan firman Tuhan ini penting untuk semua orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Karena itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh kitab Ibrani di ayat pertama itu bagi kita semua, jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah tutup katup hatimu untuk mendengarkan firman. Karena itu tadi saya bilang, hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara harus siapkan waktu, carilah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Cuma 1,5 jam. Jangan pikirkan yang lain, urusan
utang, pinjaman nanti hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, hari Minggu enggak. Saya berurusan dengan Tuhan. Ketika orang, Anda tahu enggak? Ketika datang di sini, yang menyambut Bapak Ibu dan yang senang Bapak Ibu ada di sini adalah Tuhan. Diberkati Tuhan, Tante Evi dan Omnya. Berkati Tuhan. Ada Om Frans tadi di situ, masih Om Frans itu. Saya minta berdiri agak menyolok bajunya. Mike. Mana itu Ibu Mike? Coba Mike berdiri. Oh, so ganti nama dia tidak mau ini. So bukan Mika berarti. Ini dia. Semua kenal. Nah, Tuhan. Nah, kalau Yesus datang tiba-tiba dengan pakaian yang lain seperti Tante Mika, kan orang bilang, so lain iya kan? Dikenal. Kita harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, bukan cuma dikenal Tuhan, tetapi Tuhan berkenan pada orang itu. Yesus katakan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menerima Yesus, tinggallah di dalam aku. Aku di dalam kamu. Ya, sama seperti pohon. Ini dalam perumpamaan anggur, pokok anggur. Tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur. Tinggallah dalam Yesus. Yang begitu ya Pak? Jadilah muridnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah. Nyanyian sepotong-sepotong dan loncat-loncat itu namanya. Tadi itu pasti dikenal dan diperhatikan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah meragukan segala kebaikan Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu. Pertama, kebaikan kasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang dapat menolong saudara, yang dapat mengangkat setiap beban saudara-saudara. Tuhan. Yang sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam ayatnya yang kedua itu mau dikatakan kepada kita semua yang selalu hadir tanpa kelihatan. Tidak secara fisikal. Dia ada di antara kamu. Itu yang saya dengar dari Yesus. Yesus bilang, aku menyertai kamu. Kalau ini Bapak Ibu dan saudara-saudara dikenakan pada saudara kita semua, maka ini kita tangkap. Saya berharap demikian Tuhan. Engkau nyatakan dalam hidup umatmu, pribadi, keluarga dan rumah tangga dari gerejamu ini. Jemaat Batra Kasih di Makassar ini. Dari orang tua sampai anak cucunya. Dalam perhatian daripada Tuhan. Tuhan hadir. Tidak secara fisikal saya katakan. Tetapi dia akan datang dengan kuasanya. Dia peduli dan dia memperhatikan keberadaan setiap orang. Kalau saya membaca di dalam teksnya Yohanes pasal 14. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus bilang, jangan gelisah dan jangan gentar itu kan. Ya kan? Lalu kalimat berikutnya Yesus bilang, aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali. Dan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yaitu adalah keterbukaan kita terus-menerus untuk menyiapkan diri kita menjadi bagian dari persekutuan dengan Tuhan itu. Itu yang benar dari gereja. Kalau saya tiba-tiba memperkenalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara tadi Tante Mika. Tante Mika. Orang kenal kan. Nah, kalau tiba-tiba Bapak Ibu dan saudara-saudara saya bawa dan perkenalkan hadir di sini bintang-bintang
film gitu, ada Kate, ada Leonardo DiCaprio, ada Billy Zane, ada Bill Paxton, ada Katie Bates. Orang semua akan heboh kan begitu. Bahkan ada orang minta tanda tangan. Saya tanya Bapak Ibu, apa hebatnya itu tanda tangan orangnya? Coba, taruh punggung, tanda tangan. Apa itunya? Kalau penyanyi datang, penyanyi yang pada kenal itu siapa? Jennifer Lopez, Chris Brown, gitu. Orang sampai berjubel begitu, harus beli tiket mahal, pergi cepat-cepat supaya dapat tempat duduk. Kalau datang gereja, terlambat sudah. Suka-sukanya terlambat Emang kalau terlambat itu masuk surga? Enggak. Sudah terlambat, cepat pulang lagi. Belum dapat berkat. Baru di belakangnya ada catatannya. Ada catatan nih. Orang Kristen bukan sini, sono, Jawa. Yang penting katanya sudah dengar khotbah. Yang penting sudah dengar khotbah. Lalu ditanya di luar. Tadi apa dikhotbahkan? Enggak tahu. Terlalu panjang khotbahnya. Yang pendek saja belum dapat, apalagi mau panjang. Gimana ini orang? Nah, jangan begitu. Ya kan? Saya bilang kan minggu datang cari Tuhan. Setelah itu program kedua, mau jalan-jalan boleh. Saya tidak larang. Mall terbuka jam 10, jam 11. Bawa keluarga, bawa dompet yang berisi tebal, belanja di sana. Tapi kita ukur. Berapa persembahan Bapak Ibu datang di gereja? Katanya nih. Nah, siapa yang bawa uang 100? Angkat tangan. Miskin betul ini jemaat ini. Kalau datang bergereja itu siapkan hati, siapkan bersyukur juga sama Tuhan. Kasih yang baik. Betul atau enggak ini? Pede betul atau enggak? Kasih tahu jemaat tuh. Kalau sama Tuhan, aku hitung-hitung. Hitung waktunya. Dah sempat. Ya kan? Tapi kalau jalan-jalan, seharian di mall. Sampai malam. Anak-anak di mana? Tafiaron, enggak tahu di mana. Bagaimana kita mau terima Yesus? Bagaimana penerimaan kita kepada Yesus? Padahal Allah berkata, ingatan dia yang ditetap, ayat 2 ini, dia yang ditetapkan oleh Allah bukan cuma tetapi akan menyelamatkan menjadi juru selamat. Lalu mana yang penting? Mau yang fana atau yang kekal? Jangan terlambat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mau katakan kepada kita semua berdasarkan persepsi dari Ibrani ini, jangan kita begitu-begitu terus. Jangan kita kembali dikatakan kepada kebodohan kata Rasul Paulus. Tetapi ini waktu kita berbenah untuk benar-benar menangkap kalau Yesus di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepastian Bapak Ibu dan saudara-saudara memperoleh keselamatan itu. Ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bisa bayangkan Bapak Ibu.
Tapi tadi saya bilang kalau penampilan misalnya yang muda-muda ini, anak-anak muda. Mereka tidak suka yang bintang-bintang kayak Pak Setiawan ini. Itu tua katanya Pak, tua. Tapi kalau bintang-bintang Korea toh. Bintang-bintang Korea itu seperti Ji Chang Wook gitu. Pak Susilo suka nonton ini. Bahaya juga di tua-tua ini. Ya kan? Hyun Bin begitu ya. Itu muda-muda punya bintang-bintang Korea. Wow, favorit mereka. Anak saya yang kecil Okta juga, dia taruh anunya begitu. Aduh, saya bahaya ini anaknya pendeta ini. Tak periksa saya tanya, ini gambarnya siapa nak? Oh ayah jadul ayah. Ini siapa? Lalu kakaknya bilang, itu ayah yang Korea itu. Oh, maafkan saya, lupa dunia ini so maju begitu. Tapi walaupun Yesus itu yang terlama, yang lama dinantikan, tapi dia datang tidak akan pernah usang dalam hidup. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Walaupun Bapak Ibu dan saudara-saudara mau membayarnya, mau mengeluarkan ini sebanyak apapun juga, dia tidak bisa dinilai dengan harga apapun juga. Kenapa? Karena Yesus itu menentukan masa depan saudara-saudara. Siapa yang ada di dalam aku di dalam dia, akan memperoleh keselamatan. Lalu kita mau katakan, sudah selesai? Belum. Kalau belum selesai, tadi saya katakan Bapak Ibu, urusannya Tuhan untuk Bapak Ibu belum selesai. Tuhan masih merancangkan segala sesuatu. Tuhan merencanakan apa yang baik bagi Bapak Ibu. Belum selesai urusannya Tuhan dengan hidup kita yang percaya. Tuhan masih berjuang agar orang-orang yang mengikut dia, yang percaya kepada dia ini benar-benar sampai di ujung sana itu menjadi orang yang diselamatkan. Lalu saya mewakili Bapak Ibu dan saudara-saudara bilang sama Tuhan, tapi Tuhan tanya, apa lagi? Tuhan tahu segala keperluan dan kebutuhan kami, segala yang diperlukan dan dibutuhkan umat-Mu ini banyak. Tuhan menjawab, aku tahu. Segala keperluan, segala kesusahan, penderitaan. Kita baru membaca kisah Ayub ya. Seminggu ya. Ayub. Dan di ujung itu Ayub berbicara kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Ayub, kalau saya tidak salah dalam renungan hari Jumatnya, Tuhan bilang sama Ayub, Tuhan bilang sama Bapak Ibu juga, saya cuma dengar ceritanya Ayub itu dari orang. Coba bisa bayangkan. Kalau Bapak Ibu membaca tekun ya, Tuhan bilang begini Tante F, saya dengar ceritanya Ayub itu dari sahabat-sahabatnya, bukan dari Ayub sendiri. Tuhan mendengar kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara itu dari orang lain. Harusnya kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, terbuka untuk Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Katakan apa saja. Bilang apa saja. Boleh, why not? Itu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara mewakili Bapak Ibu?
Saya bilang tadi, Tuhan, kami membutuhkan A, B, C, A to Z. Aku tahu, kata Tuhan, kebutuhan. Karena itu Yesus melanjutkan pernyataannya, ajarannya kepada orang banyak, pada saudara-saudara dan kita pada saat ini. Jikalau kamu di dalam aku di dalam kamu, dan karena ini bicara firman, firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja. Bapak Ibu baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Minta apa saja. Coba bayangkan. Dari situ sampai saya bilang pekerjaannya Allah itu belum selesai. Tidak pernah akan berhenti dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang sudah selesai saja, ya hari ini minta mati. Ya toh? Dan Tuhan mau melanjutkannya itu dalam hidup. Oh, saya juga bilang sama Tuhan. Maka kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, pekerjaan kita, hidup beriman kita tidak boleh berhenti hanya sampai di gedung gereja saja. Kalau kita menjadi orang yang percaya dan telah mengenal Yesus itu, maka kita harus mau menjadi pembawa kabar baik kepada orang banyak, supaya orang banyak melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus berbangga sebagai gereja dan bersyukur sebagai gereja, karena bukan hanya keperluan dan kebutuhan hidup, tetapi Bapak Ibu perhatikan dalam ayatnya yang ketiga, bagian B dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan. Apa maksud daripada itu? Kita juga akan memperoleh tempat yang disediakan oleh Tuhan itu. Tujuannya harus di situ. Kalau pengikut Yesus itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemana gurunya, kemana Tuhannya pergi, Yesus bilang, di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Tapi jangan sekarang. Hidup dulu, baru 1 minggu tahun 2023 ini. Hidup dulu. Ya toh? Tuhan akan menyertai kalau, ini pakai kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan di dalam Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan, diberkati Tuhan umatnya ini. Pekerjaan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, saya mohon berkat Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Pekerjaan dan usaha Bapak Ibu, semuanya lancar dan maju. Dan dari situ Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, karyamu sungguh besar, nyalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah dan tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu.
Saudara-saudara, saya ajak dan undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita menyatakan kesaksian iman kita, mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sempurnakan firman ini termeterai dalam hidup kami, menjadi dasar dalam kami menjalani hidup. Kami makin teguh beriman di dalam Yesus. Kami tidak melepaskan kepercayaan kami, sebab besar upah dalam Yesus. Hamba memohon pengurapan Tuhan dan berkat Tuhan bagi umat-Mu ini, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam pekerjaan dan usaha, anak cucu dalam perkembangan pertumbuhan dalam sekolah pendidikan, dan masa depan anak cucu orang percaya ini diberkati Tuhan. Setiap rencana-rencana yang akan dilakukan dan dilaksanakan Tuhan dalam pekan berjalan teristimewa juga sepanjang tahun 2023 ini, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu ini dalam berkat Tuhan, dalam campur tangan Tuhan. Kalau boleh hamba-Mu memohon, ya Tuhan dan Allah kami, karuniakan umur yang panjang bagi umat-Mu ini sampai umur suntuk. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit, penyakit apapun. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau mengenyahkan, menjauhkan dari segala gangguan apapun dalam hidup. Ketika berbeban berat, ketika ada masalah-masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, kami mengundang Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan hamba-Mu memohon Tuhan campur tangan di tengah-tengah penyelesaian, supaya kami dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami memuliakan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan Allah kami yang hidup. Hamba-Mu berdoa untuk semua keluarga yang terpisah, yang tidak bersama-sama, tapi dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai seperti Tuhan menyertai, melihat dan memberkati umat-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk persekutuan, untuk pelayanan dan penata layanan dalam gereja-Mu di jemaat GPB Bahtera Kasih di Makassar ini. Tuhan memberkati semua unit-unit pelayanan dalam gereja ini. Tuhan campur tangan, baik pelkat-pelkat, komisi-komisi dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, teristimewa rekan-rekan presbiter, anggota majelis jemaat, BPPJ, rekan-rekan pendeta pelayan firman dan sakramen yang Engkau utus. Tuhan perlengkapi dengan hikmat, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga panggilan pelayanan ini terus dilakukan, memajukan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang membawa setiap jemaat yang berbeban berat. Kami membawa kekasih-kasih Tuhan yang dalam kelelahan dan kelemahan tubuh, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah, dalam proses pemulihan mereka. Ya Tuhan Yesus, kasihani mereka, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, Engkau jamah mereka,
angkat beban, enyahkan segala sakit penyakit mereka. Tubuh jasmani mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang baru bagi kekasih-kekasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk setiap orang-orang tua kami yang lanjut usia, para janda dan duda, juga anak cucu mereka semuanya, dalam kasih karunia, dalam pemeliharaan, dan dalam berkat daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan yang akan dilaksanakan dalam minggu dan pekan berjalan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih di Makassar ini. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan untuk semua pengaturan pelayanan, baik oleh Bapak Pendeta dan rekan-rekan pendeta, PHMJ. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Juga tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kostor dalam gereja ini, Tuhan memperlengkapi dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, supaya pekerjaan pelayanan terus dilakukan dengan baik. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap keluarga yang berduka cita. Tuhan hiburkan mereka di tengah-tengah duka cita mereka pada saat ini. Biarlah Tuhan oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, Tuhan mengaruniakan penghiburan, karena dengan pekerjaan Roh Tuhan yang kudus itu menguatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa ada hidup dan keselamatan di dalam Yesus. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati seluruh anak bangsa, Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah demokrasi yang terbuka, tapi biarlah kami memiliki peradaban yang menciptakan kerukunan hidup, yang saling menopang, yang saling menghargai seorang terhadap yang lain. Kami berdoa untuk kerukunan hidup, kami berdoa untuk kerukunan beragama, kami berdoa untuk tanggung jawab kami anak bangsa mendukung pemerintah kami di dalam pembangunan Indonesia yang seutuhnya untuk menuju Indonesia yang kuat dan Indonesia yang maju. Lalu berkati pemerintah kami ya Tuhan dan Allah kami, berikan kekuatan dan kemampuan di dalam menata pelaksanaan pembangunan bangsa dan juga di dalam melaksanakan kepemimpinan bangsa ini. Kami menyadari ada begitu banyak tantangan dan gejolak di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan semua lembaga-lembaga negara dalam mereka menyatukan persepsi untuk pembangunan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu untuk setiap upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan juga penanganan berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di mana-mana. Ya Tuhan dan Allah kami, biarlah kuasa-Mu yang dapat mengakhiri dan menghentikan semua ancaman dalam hidup manusia pada saat ini. Dan biarlah lewat pemerintah kami Tuhan memakai sehingga semuanya dapat diselesaikan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Diberkati gereja-Mu, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode GPIB, jemaat-jemaat. Tuhan memberkati di dalam pelaksanaan panggilan dan pengutusan yang kami terima dari Tuhan. Tuhan murnikan panggilan dan pengutusan ini, supaya gereja-Mu melaksanakannya menurut amanat agung dari Tuhan. Sehingga gereja-Mu makin maju, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa kami bersekutu bersama dalam ibadah ini, semua yang terlibat, baik tenaga keamanan, kostor, tenaga satgas COVID-19, tenaga sound operator, operator multimedia, paduan suara pelita kasih. Tuhan memberkati pemain organ, pemandu pujian, dan juga rekan-rekan presbiter, diaken, dan penatua yang boleh mengerjakan pelayanan ini bersama hamba-Mu. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu jika dalam pelayanan ini kami mengalami banyak kekurangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami dalam tuntunan pimpinan daripada Tuhan. Kalau kami pergi dan kembali Tuhan, pegang tangan kami,
jauhkan dari segala pencobaan apapun. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelita kasih akan kembali menyanyi dan memuji Tuhan.
Ucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 287A, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi mengasuh anaknya, golongannya besar seluas dunia.
Tunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah, sumber segala berkat, betapa besar kasih setiamu kepada kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami berlimpah dalam kasih karunia dan bercukupan di dalam berkat-berkat Tuhan. Sebagai tanda syukur, kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan menerimanya dan meneguhkannya agar menjadi alat di dalam pelayanan kasih gerejamu untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 8 Januari 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Epser Mago Laleno. Pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih. Pemandu lagu Ibu Yeni Soumukil, Saudara Reski Kabalmai. Persembahan pujian paduan suara Pelita Kasih. Organis Bapak Gino P. 5. Produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 70, perempuan 109, jumlah 179. Ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2023. Hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi. Pelayan liturgi Penatua Meti Takasili dan Penatua Sutimbul. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ray Peter dan Monica Rumiap. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran seluruh warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 12 pada ibadah tersebut. Bidang Inforkom dan Litbang. Rapat Germasa akan dilaksanakan rapat koordinasi PHMJ dengan Komisi Germasa dan Koordinator Germasa tiap Pelkat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, waktu pukul 19 WITA, tempat GKP 2, lantai 2, ruang rapat PHMJ. Pemberitahuan ini bersifat undangan. Perkenalan BP Mupel Sulsel Bara dan BPPM Mupel Sulsel Bara pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 dalam ibadah hari Minggu jam 9 WITA akan dilaksanakan perkenalan personalia BP Mupel Sulsel Bara dan BPPM Mupel Sulsel Bara masa bakti 2022-2025. Demikian untuk diketahui jemaat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Makassar 7 Januari 2023, Sekretaris Penatua Meti DR Takasili, dan Ketua 5 Penatua Alexander W. Rumbu. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak dan undang untuk bangkit berdiri. Pergi dan kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ikut kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dengan sejahtera dalam berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Lalu Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.